Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Arianto dari Universitas Pamulang. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan materi di pertemuan satu lalu yang berjudul Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan software apa saja yang saya pakai. Di antaranya, untuk merekam layar saya memakai OBS, untuk kameranya saya memakai kamera laptop. Untuk mikrofon saya menggunakan headset dan PowerPoint 2016 untuk merangkum materinya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Sistem Informasi Manajemen atau bisa disebut SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu perusahaan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis diantaranya ada satu, membantu dalam proses mengembalikan keputusan pengambilan keputusan. Dua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Tiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Empat, membantu dalam hal koordinasi antara departemen. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada tingkatan manajemen. Manajemen tingkat atas atau manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada manajemen tingkat menengah atau bisa disebut manajemen menengah. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Selanjutnya ada manajemen tingkat bawah atau bisa disebut manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional, supervisor, kepala seksi, dan mandor. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada sistem. Sistem Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi. Untuk jenis-jenis elemen di sini ada sistem terbuka, sistem tertutup. Bisa dilihat di sini. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada data dan informasi. Data adalah bentuk yang belum diolah. Data berupa fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi bentuk yang sudah diolah atau diproses dan secara relatif memberikan arti bagi pemakainya. Oke, lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada spesialis informasi. Di sini ada pengelola database. Pengelola database bekerja sama dengan sistem analis, membuat database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya ada sistem analis, mengembangkan sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang lama. Selanjutnya ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja sama dengan sistem analis, membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer. Selanjutnya ada programmer.
Programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh sistem analis untuk membuat kode-kode instruksi yang menyebabkan komputer memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh semua orang di dalam organisasi. Selanjutnya ada operator, mengoperasikan komputer berskala besar. Oke, dan sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam mengucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.